Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam yang mewakili Bapak Ahmad Soleh. Kemudian Bapak Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Pak Imam Teguh Sabtono, CEO Taha Institute Ibu Endang. Kemudian para hadirin termasuk juga Bapak Irfan Sauki Baik sebagai moderator kita nanti pada acara hari ini, dan juga Pak Urip mewakili KNIKS. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hikmat dan inayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Juga salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, serta sahabat dan keluarganya. Kami menyambut baik dari Bank Indonesia dengan acara yang diselenggarakan oleh Taha Institute bertopik perwakafan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan, tantangan dan peluang di era 2024. Sebagaimana Bapak Ibu juga kalau mendengar Undang-Undang P2SK, di situ disebutkan juga salah satu tugas Bank Indonesia adalah mendukung ekonomi berkelanjutan. Nah, wakaf adalah salah satu instrumen yang sangat potensial untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Jadi sangat sejalan juga dengan mandat Bank Indonesia yang baru yang dituliskan di dalam Undang-Undang P2SK. Tentunya seminar ini akan sangat membahas isu-isu terkini, juga solusi, juga apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan wakaf, terutama bagaimana outlook wakaf ke depan ini semakin mengemuka, semakin menjadi penentu ekonomi bangsa. Tadi saya bicara dengan Pak Imam, kalau pemerintah sudah punya SBSN, surat berharga syariah negara, harusnya instrumen zakat wakaf jadi instrumen fiskal. Ya Pak ya, baru powerful. Sementara ini kan kita secara volunteer mengumpulkan dana sosial. Tapi kalau sudah menjadi instrumen fiskal negara, kedudukannya sama seperti pajak. Pajak konsekuensi orang kalau nggak bayar pajak ada konsekuensinya kan. Nah itu tuh yang menarik. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 3 pesan penting. Pertama, kita punya potensi keuangan sosial syariah. Kedua, urgensi pengembangan wakaf di Indonesia. Dan ketiga, digitalisasi wakaf. Pertama, potensi keuangan sosial Islam itu mengedepankan filosofi keuangan syariah itu keseimbangan, kebersamaan, keadilan dan kemaslahatan. Jadi ketika kita mengembangkan wakaf, mendorong zakat dan semua instrumen keuangan sosial Islam, maknanya kita mengedepankan keadilan, kebersamaan, kemanfaatan bagi tidak hanya umat Islam, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ZISFOF juga merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang punya potensi besar. Ya. Dari sisi kalau kita dari Bapak Ibu rekan-rekan yang berbackground ekonomi pasti paham bahwa dalam struktur pertumbuhan ekonomi, komponen penentu pertumbuhan ekonomi ada konsumsi, zakat, infak, sedekah, salah satu social safety net yang bisa mengamankan duafa, orang-orang yang kemampuan ekonomi di bawah garis standar itu akan tertolong dengan adanya keuangan sosial Islam, sehingga terciptalah keadilan ekonomi. Belajar dari negara lain juga, kita belajar dari Malaysia, belajar dari Turki, ya, belajar dari Mesir. Bahkan kalau saya juga pernah mendengar Oxford itu juga dibangun dari dana wakaf. Kalau Al-Azhar kita tidak heran, memang negara Muslim. Tapi kalau Oxford ternyata dari endowment fund, itu juga dari wakaf. Harvard memang dia tidak sebut wakaf, tapi dia sebut endowment fund, artinya dana sosial yang dana charity yang disampaikan oleh para alumni-alumninya. Endowment fund itu lebih tinggi, endowment fund Harvard lebih tinggi dari GDP Indonesia. Masya Allah, mengerikan itu. GDP Indonesia kalah besar dengan endowment fundnya dari Harvard. Segitulah kemampuan dana sosial itu dalam menggerakkan, itu baru universitas. Kalau kita bicara universitas di Indonesia berapa puluh ribu. Kita baru alhamdulillah dapat komitmen dari IPB, dari ITS, dari beberapa kampus yang sudah sangat komit dengan wakaf. Bayangkan kalau semua kampus punya komitmen yang sama dengan wakaf, ini luar biasa Bapak Ibu.
Berdasarkan fakta tersebut, Bank Indonesia juga mencantumkan keuangan sosial Islam dalam blueprint pengembangan ekonomi keuangan syariah, itu blueprint nomor 2. Kita punya pengembangan keuangan Islam. Di situ ada keuangan komersial dan keuangan sosial. Disitulah masuknya Ziswaf dan semua keuangan sosial di dalam blueprint pengembangan ekonomi keuangan syariah Bank Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal kedua yang ingin kami sampaikan tadi, urgensi pengembangan wakaf di Indonesia. Menurut data BWI, survei yang pernah kami kutip waktu itu, total nilai aset wakaf di Indonesia lebih dari 2050 triliun. Mungkin datanya sudah harus diperbaharui ya Pak ya, sudah data lama, tapi yang pernah kami kutip 2050 triliun. Total wakaf uang potensinya 180 triliun. Jumlah lokasi tanah wakaf, lokasinya 435.000 lokasi. Tapi yang baru dihimpun, baru yang dioptimalkan jauh dari angka-angka tersebut. Ya. Jadi dari tanah wakaf tadi hanya 57.000 hektar. Ya. Dari 435.000 total lokasi tadi. Dan total tanah wakaf juga baru didominasi hanya untuk 3M istilahnya. Musola atau masjid, ya, makam sama madrasah. Jadi ke depan masih sangat besar sekali potensi dan harus kita realisasikan. Kemudian wakaf juga sangat mendukung untuk keuangan inklusif, ekonomi berkelanjutan. Bisa beberapa riset terkini kami pernah membaca wakaf untuk pertanian. Sementara Indonesia negara agraris dan sekarang kita lagi mengalami kenaikan harga beras. Bagaimana kalau kita bantu produksi beras, produksi tanaman pangan dengan tanah wakaf? Luar biasa. Di situ baru nampak ternyata ekonomi syariah menentukan nasib ekonomi bangsa. Ketika Indonesia lagi susah, harga pangan lagi melonjak, justru wakaf menjadi penolong. Wah, itu kita salah satu yang harus kita targetkan ya Bu ya. Peran wakaf dan juga dana keuangan sosial Islam lain dalam menentukan ekonomi bangsa. Kemudian pembiayaan syariah juga melalui integrasi keuangan komersial sosial juga sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bahwa Kes Wakaf Link Sukuk CWLS itu alhamdulillah dapat award dari Islamic Development Bank sebagai the most impactful Islamic economic instrument. Itu jadi role model Bapak Ibu dan itu pertama kali dalam sejarah Indonesia dikasih penghargaan Islamic Development Bank. Pakistan, negara sudah pernah, kita alhamdulillah kali pertama dan itu menjadi satu contoh bagi dunia untuk mengembangkan dan mengintegrasikan komersial dan sosial Islam. Pak Imam salah satu perumus CWLS juga waktu itu ya Pak ya, bersama Kementerian Keuangan waktu itu kita rumuskan. Alhamdulillah ternyata itu berjalan dengan baik, tinggal kita tingkatkan. Info terakhir bahkan sampai per hari ini saya masih menerima WA, itu Islamic Development Bank, itu komit Bapak Ibu, untuk juga ikut masuk di dalam salah satu investor CWLS. Kenapa? Salah satunya karena Indonesia sudah jadi negara nomor 3 shareholdernya di Islamic Development Bank. Jadi kita dulu nomor 12. Dari seluruh negara Islamic Development Bank kita injek, tambah share-nya, saham kita, kepemilikan kita, sekarang kita naik nomor 3. IDB waktu dalam kunjungannya ke Bank Indonesia menyampaikan, saya ada hadir di dalam rapat itu, dia bilang Islamic Development Bank is your institution, we come to serve you. Oh, bukan kebalik, kadang-kadang kita yang manggil IDB, kita yang manggil Anda ke sini, you are my institution. Nah, sekarang dan mereka bilang begitu, we come to serve you, karena Indonesia nomor 3, 1 Saudi, kedua Libya, ketiga Indonesia. Makanya IDB sangat senang dan sangat ingin mensupport Indonesia terkait ekonomi dan keuangan syariah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hal terakhir mungkin juga sangat penting untuk kami sampaikan adalah digitalisasi wakaf. Jadi kita sudah pembayaran zakat, wakaf, dana keuangan sosial Islam sudah bisa dilaksanakan dengan digital. Sekarang sistemnya juga sekarang kita digitalkan. Bank Indonesia juga punya KRIS, payment system secara digital, kita melakukan sosialisasi KRIS kemana-mana. Kita nanti akan mentandemkan juga bahwa pembayaran apapun secara digital termasuk juga
dana keuangan sosial Islam bisa dilakukan dengan KRIS. Juga pembayaran cross currency lintas negara. Sekarang kita sudah bisa melakukan pembayaran dengan mata uang setempat. Misalnya kita dengan Singapura tidak perlu dengan dolar. Indonesia pakai rupiah, Singapura juga pakai dolar Singapura. Kalau sudah terjadi integrasi mata uang itu artinya dana sosial Islam masuk lintas negara juga bukan sesuatu yang mustahil. Dan banyak potensi high net worth individual dari negara-negara Timur Tengah yang punya potensi untuk masuk ke Indonesia juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber, moderator, Bapak Ibu Taha Institute tentu, dan juga semua pendukung dari acara ini. Kami ucapkan selamat berdiskusi, semoga dari forum seminar ini muncul gagasan-gagasan segar yang dapat membantu pengembangan sektor keuangan sosial syariah secara berkesinambungan, terutama mendukung dari pelaksanaan apa yang sudah digariskan di dalam undang-undang yang baru. Bagaimana kita mendukung ekonomi berkelanjutan, green economy, sustainable economy. Saya bilang tadi itu areanya wakaf sekali itu. Wakaf adalah untuk menjamin adanya continuous proses di dalam perekonomian. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.